Bab 307, Sienna Merdain 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Bergetar. Keliman jubah yang melilit bahunya menggelitik betis Sienna. Sambil menahan rasa malunya, Eugene menyesuaikan kecocokan jubah untuknya. Jubahnya dilapisi bulu. Itu tidak memiliki aksesori apapun yang terpasang, tetapi Eugene berpikir itu mungkin terlihat cukup cantik jika dia menyematkan bros juga. Haruskah dia membeli bros secara terpisah? Untuk sesaat, pikiran seperti itu melintas di kepala Eugene, tetapi bahkan jika dia menyesalinya sekarang, itu tidak seperti dia bisa secara ajaib membuat bros muncul, bukan? Tapi sejujurnya, itu tidak seperti dia tidak memilikinya sekarang. Meskipun telah berubah menjadi bentuk mantel, jubah kegelapan masih bisa dengan setia melakukan fungsinya yang biasa. Ada banyak barang yang disimpan di dalam mantel Eugene, dan di antaranya, ada juga berbagai aksesoris. Mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai barang yang dapat ditukar dengan mata uang yang sebenarnya di daerah terpencil di mana kartu hitam klan Leonhardt tidak dapat bekerja. Di antara aksesorisnya, ada juga beberapa bros hiasan yang layak dipasang di kerah jubah ini. Namun, Eugene merasa bahwa secara pribadi menempelkan bros ke kerah Sienna dengan tangannya sendiri akan terlalu memalukan untuk dia tanggung. Selain bros, bukankah ada hal lain yang bisa dia berikan padanya untuk dipakai? Saat dia memikirkan pertanyaan ini, sesuatu muncul di benaknya. Dengan kata lain, Eugene sudah memikirkan jawaban untuk pertanyaan itu. Lencana hati singa. Sigil keluarga yang bisa dikenakan pada pakaian formal atau jubah. Apakah kamu gila? Eugene menegur dirinya sendiri. Meskipun Eugene sudah tahu jawaban atas pertanyaan tentang apa yang ingin dia sematkan ke kerahnya, dia tidak bisa melakukannya karena untaian rasionalitas terakhirnya yang tersisa. Melampirkan lencana hati singa ke kerah jubah Sienna adalah tindakan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar. Dia setidaknya bisa mengatakan sesuatu, pikir Eugene putus asa saat dia menghapus semua pikiran tentang bros dan lencana dari kepalanya. Eugene mengangkat kerah Sienna sedikit sambil melirik wajahnya. Meskipun kerah yang terangkat sekarang menyentuh pipinya, Sienna tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap tepat ke arah Eugene dengan mata lebar, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar dari bibirnya yang setengah terbuka. Jarak di antara mereka sangat dekat. Dia bisa mencium aroma segar yang tercium dari rambut ungunya yang berkibar ringan. Eugene tidak berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah Sienna dari jarak yang begitu dekat, tapi mungkin karena sudah lama sekali, atau mungkin karena perubahan perspektif. Ada banyak hal yang dia rasa dia temukan lagi. Seperti bagaimana Sienna memiliki bulu mata yang panjang atau bagaimana pupil matanya terlihat begitu cerah. Seperti panas halus dari suhu tubuhnya yang berasal darinya dan warna bibir merah mudanya yang tidak terlalu gelap. Ahem, Eugene terbatuk sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pusing sesaat. Kemudian, ketika berusaha untuk tidak mengungkapkan perasaan yang baru saja datang padanya, Eugene memberi Sienna tepukan ringan di pundak. Hanya setelah sedikit gemetar di tubuhnya, Sienna sadar. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat mundur beberapa langkah. Kemudian dia menjentikkan jarinya dan membaca mantra. Membuat cermin ajaib yang melayang tepat di sebelahnya, Sienna melihat dirinya di cermin dan berkomentar, "Aku tidak tahu siapa yang memilihnya untukmu, tapi itu terlihat bagus untukku." Dia menggerakkan tubuhnya dengan cara ini dan itu dan bahkan berputar di tempat. Keliman jubahnya bergoyang selaras dengan setiap gerakan Sienna. Mungkin karena telah dibeli di ibu kota Arot, yang disebut kerajaan sihir, bahkan jubah seperti ini pun telah terpesona. Meskipun tidak ada aplikasi sihir yang mengesankan menurut standar Sienna. Keliman jubah telah terpesona untuk bergerak sendiri agar tidak mengganggu gerakan pemakainya, dan sihir juga telah diterapkan untuk menjaganya tetap bersih, mempertahankan bentuknya, dan mempertahankan suhu tubuh pemakainya. Tidak ada pesona yang akan memberikan pertahanan terhadap serangan fisik, ketahanan terhadap serangan sihir, atau jenis bantuan apapun dalam merapal mantra. Dengan kata lain, pesona ini berarti bahwa itu jubah ini bukanlah senjata atau baju besi. Mantra untuk menjaganya tetap bersih, mempertahankan bentuknya, dan membantu menjaga suhu tubuh juga bukan contoh luar biasa dari pesona semacam itu. Mereka hanya pada tingkat membuatnya sedikit lebih dingin di musim panas dan sedikit lebih hangat di musim dingin. Itu hanya sepotong pakaian yang desainernya berusaha memberikan tingkat kenyamanan tertentu. Tapi justru karena itulah, Sienna merasa sangat kewalahan dengan emosi saat menerima jubah ini. Alasan mengapa pria seperti Hamel memberinya jubah ini yang tidak bisa digunakan sebagai senjata atau baju besi. Cantik, gumam Sienna sambil melihat bayangannya di cermin ajaib. Dia tidak merasa malu atau malu mengucapkan kata-kata ini. Sienna sudah begitu penuh dengan emosi itu sehingga mereka menyebabkan wajahnya menjadi merah seperti apel yang matang. Dan berkat kepalanya yang terlalu panas dan jantungnya berdegup kencang, dia merasa sulit untuk mengatakan apa-apa. Namun, sekarang dia akhirnya mengatakan sesuatu, dia merasa seperti dia tidak akan gagap atau menghentikan aliran kata-kata berikutnya juga. Dengan senyum cerah, Sienna melihat bayangannya di cermin sekali lagi. Ini adalah jubah yang Hamel, tidak, Eugene, secara khusus pilih sebagai hadiah untuknya. Sienna berbalik untuk melihat Eugene. Bagaimana? Apakah itu terlihat bagus untukku? Sienna bertanya. Ini benar-benar terlihat bagus untukmu, puji Eugene.
Sienna bertanya dengan curiga, aku menanyakan ini untuk berjaga-jaga, tapi jubah ini, apakah kamu benar-benar memilihnya sendiri? Atau apakah orang lain memilihnya untuk Anda? Seseorang seperti Mer atau Anise? Eugene menggerutu, aku memilihnya sendiri. Bagaimana dengan itu? Sienna terkikik puas, hehehe, untuk berpikir kamu benar-benar akan menunjukkan selera mode. Saya tidak percaya Anda memiliki naluri yang baik untuk itu di kehidupan Anda sebelumnya, bukan? Apa yang Anda ketahui? Eugene mengejek. Satu-satunya jenis pakaian yang pernah kita kenakan di kehidupan kita sebelumnya adalah baju besi, jubah, dan jubah kita. Sienna mengoreksinya, kami mengenakan banyak pakaian selain itu. Ada beberapa kali ketika kami mengikuti Fairmouth ke pesta yang diundangnya, dan kami juga mengenakan pakaian formal setiap kali kami bertemu dengan bangsawan atau raja berpangkat tinggi terkemuka. Ini tidak seperti saya, atau benar-benar salah satu dari kita diizinkan untuk memilih pakaian apa yang akan kita kenakan pada waktu itu. Bagaimanapun, bahkan di kehidupan saya sebelumnya, selera mode saya ketika datang untuk memilih pakaian sangat menakjubkan. Jadi, aku memastikan untuk memilih jubah ini untukmu. Ahem, kata-kata Eugene menghilang dengan batuk canggung. Sienna terkikik saat dia menyingkirkan cermin ajaib dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Seperti yang kamu katakan, di luar benar-benar terlihat dingin, Sienna menilai. Meskipun menurutku jubah ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dipakai di musim dingin. Eugene mendengus jengkel, kalau begitu, lepaskan saja. Tidak mau. Aku pasti tidak akan pernah melepasnya, Sienna menolak saat dia berjalan melewati Eugene dengan senyum nakal. Karena aku memakai baju baru, haruskah kita berjalan-jalan di luar? Izinkan saya memberitahu Anda ini sebelumnya, Eugene, saya mungkin telah tinggal di Arot untuk waktu yang cukup lama, tapi itu 200 tahun yang lalu, oke. Negara ini telah banyak berubah sejak terakhir kali saya tinggal di dalamnya. Jadi saya tidak begitu akrab dengan negara ini, apalagi kota ini. Aku juga tidak terlalu akrab dengannya, Eugene memperingatkannya. Aku mungkin telah tinggal di sini selama sekitar 2 tahun di masa lalu, tapi saat itu, sebagian besar waktuku dihabiskan terbatas pada menara sihir atau akron. Meski begitu, kamu harus tahu lebih banyak daripada yang aku lakukan saat ini, kan? Sienna menunjukkan. Saya harus mengatakan, ini adalah perasaan yang sangat aneh. Ini seperti saya telah melakukan perjalanan melalui waktu. Meskipun tidak seperti aku perlu memberitahumu bagaimana rasanya. Eugene mengubah topik pembicaraan, haruskah kita mendapatkan sesuatu untuk dimakan? Apakah ada toko yang akan Anda rekomendasikan? Sienna bertanya. Ada satu yang menjual kepiting, kata Eugene ketika dia mengingat restoran yang dia kunjungi bersama Lovelian beberapa tahun yang lalu. Mereka pergi ke restoran itu karena Eugene kebetulan dengan santai menyebutkan hidangan itu, tetapi kepiting es, yang merupakan spesialisasi Ruher, yang dia makan di sana cukup lezat. Sienna tampak ragu, kepiting. Anda berbicara tentang kepiting itu. Benda yang terlihat seperti serangga laut dengan cakar dan cangkang keras. Eugene menghela nafas, tidakkah menurutmu kamu terlalu keras pada kepiting? Benar-benar tidak ada perbedaan di antara mereka. Udang dan kepiting persis seperti serangga laut. Eugene, apakah menurutmu serangga enak? Sienna bertanya dengan mengejek. Tidak, seperti yang saya katakan, mereka bukan serangga, Eugene mencoba membantah. Bagaimanapun, aku tidak ingin memakannya, kata Sienna sambil melirik untuk memeriksa ekspresi Eugene. Faktanya, Sienna adalah tipe orang yang tidak menyukai makanan laut pada umumnya, bukan hanya hal-hal seperti kepiting dan udang pada khususnya. Ini karena Sienna pernah tinggal di tengah hutan hujan, yang jauh dari laut, dari masa kecilnya hingga dewasa. Itu juga karena ingatannya ketika dia jatuh ke laut ketika harus berurusan dengan serangan monster laut dan penyihir hitam, kembali ketika mereka menyeberangi laut ke Helmut setelah Hamel pertama kali bergabung dengan party. Hamel lah yang telah menyelamatkan Sienna ketika dia akan tersedot ke pusaran air. Hamel baru saja berhasil menahan Sienna, yang telah kehilangan kesadaran, dan keduanya hanyut bersama arus laut yang telah bergejolak menjadi hiruk-pikuk oleh mantra. Ini kembali ketika mereka berdua orang asing satu sama lain. Keduanya akhirnya mendarat di sebuah pulau kecil yang jauh dari kapal mereka. Sienna sadar tak lama setelah mereka mencapai pantai, tetapi karena luka dari reflux mana, dia tidak dapat menggunakan sihirnya segera. Eugene tersenyum dan membuat suara realisasi saat dia mengingat kembali ke waktu itu. Pulau tempat mereka tiba 300 tahun yang lalu bukanlah pulau terpencil. Penyihir hitam yang melayani Raja Iblis telah bersembunyi di pedalaman pulau. Para penyihir hitam ini mengirim binatang iblis untuk membunuh para penyusup yang terdampar di pantai mereka, binatang iblis jelek dan berlumuran darah, berbentuk kepiting dengan cakar besar dan binatang iblis berbentuk udang dengan tanduk setajam penusuk, yang tubuhnya menggeliat di udara saat mereka berlari kencang. Ini mungkin menyatakan yang sudah jelas, tetapi Hamel dan Sienna mampu bertahan hidup di pulau itu tanpa masalah. Hamel mampu membasmi binatang iblis sambil melindungi Sienna, yang untuk sementara tidak dapat menggunakan sihir apapun, dan dia bahkan berhasil membantai para penyihir hitam yang berkumpul di tengah pulau. Kemudian beberapa jam kemudian, mereka naik kapal penyelamat yang telah tiba di pulau itu dan kembali ke kapal mereka. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini.
Jadi kamu bertingkah seperti ini karena kamu ingat apa yang terjadi di masa lalu, ketika kamu harus bersembunyi di belakangku sambil gemetar ketakutan, kan? Kata Eugene sambil menyeringai. Tapi bukan itu sama sekali. Sienna menyangkalnya dengan pura-pura acuh tak acuh. Apa maksudmu tidak? Eugene mendengus. Saat itu, kamu mengatakan bahwa itu kamu tidak bisa sepenuhnya mempercayaiku, jadi kamu hampir terbunuh oleh binatang iblis ketika mencoba menjelajahi pulau itu sendiri. Sejujurnya, itu bukan karena Sienna tidak mempercayai Hamel tetapi karena campuran kompleks dari beberapa sumber rasa malu yang berbeda. Jadi kamu bahkan tidak bisa terbang di langit, iya. Sambil menggoda Hamel dengan kata-kata itu, Sienna telah melesat di langit di atas laut sambil menembakkan mantranya, hanya untuk secara memalukan terkena serangan balik dan menabrak laut. Dia sangat bersyukur bahwa Hamel telah melompat ke laut untuk menyelamatkannya, tetapi Sienna juga malu dengan pemandangan memalukan yang tidak bisa dia lakukan selain berpose karena pakaiannya yang basah kuyup. Dia hanya bermaksud meluangkan waktu sejenak untuk mengeringkan pakaiannya dengan cepat sebelum melanjutkan, tetapi dia akhirnya menjadi lebih malu ketika dia dipaksa untuk berteriak, "Kiyah!" saat melihat binatang iblis yang menyerang. Aku bilang tidak, Sienna bersikeras cemberut. Mengesampingkan yang lainnya, Eugene benar bahwa dari sinilah ketidaksukaan Sienna terhadap udang dan kepiting berasal. Terjebak dalam situasi di mana dia tidak dapat menggunakan sihirnya, Sienna telah menghadapi binatang iblis itu, kepiting dan udang raksasa yang menyeramkan dengan mata berputar dan buih merah di mulut mereka yang tampak seperti gelembung darah, dan dia masih bisa dengan jelas mengingat ketidakberdayaan dan teror yang dia rasakan saat itu. Bagaimanapun, aku tidak ingin kita pergi dan mendapatkan kepiting, Sienna bersikeras. Kalau dipikir-pikir, mulai dari pulau itulah Sienna mulai memperhatikan Hamel. Karena kamu membantuku. Karena kamu melompat ke laut untuk menyelamatkanku dan melindungiku ketika aku tidak dapat menggunakan sihirku, pikir Sienna sayang. Hei, kamu bisa berhenti gemetar sekarang. Anda baik-baik saja, bukan? Sihirmu. Anda mengatakan bahwa itu Anda tidak dapat menggunakan sihir Anda sekarang. Sungguh sekarang, itu tidak pernah berakhir, bukan? Tidak, seperti yang saya katakan, Anda masih baik-baik saja, bukan? Jadi bagaimana jika Anda tidak bisa langsung menggunakan sihir Anda? Ini tidak seperti Anda sendirian. Dengan saya di sini, tidak akan ada masalah, oke? Apa, Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat mempercayai saya? Hah? Kamu benar-benar konyol. Hei, jangan lakukan hal bodoh dan tetap dekat di belakangku, mengerti? Sekali lagi, jangan lakukan sesuatu yang aneh, dan alih-alih menjerit paru-paru Anda jika Anda takut, cubit saja sisi saya. Kita akan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku berjanji akan melindungimu. Kamu masih bajingan yang padat dan bodoh, gumam Sienna dengan enggan. Kenapa kamu tiba-tiba menghinaku? Eugene bertanya dengan bingung. Hei, Sienna mencaci. Pikirkan saja baik-baik. Bagaimana tepatnya Anda makan kepiting? Ya, Anda merobek kaki mereka, menyedot daging, dan mengunyah cangkangnya, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin menunjukkan penampilan yang ceroboh di depanmu? Eugene menghela nafas, benarkah sekarang? Saya bertanya-tanya apa yang ingin Anda katakan. Ketika kami berada di Devil Dome, apakah itu kepiting atau apa, kami makan segala macam hal, dari serangga hingga binatang iblis. Kamu tidak punya masalah makan dengan tangan kosong saat itu. Itu adalah iblis, dan ini. Balas Sienna. Juga, karena era saat ini menjadi jauh lebih nyaman, kamu bahkan tidak perlu menggunakan tanganmu saat makan kepiting, Eugene memberitahunya. Dagingnya disedot dengan baik untukmu dengan sihir. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak ingin memakannya, Anda harus menerima bahwa saya tidak ingin memakannya, Sienna mendengus. Eugene tersenyum, aku tahu kamu hanya keras kepala karena kamu malu tanpa alasan. Aku bilang aku tidak mau memakannya. Mari kita keluar dan berjalan-jalan sedikit. Apakah Anda memiliki pengemis di perut Anda? 1. Apakah Anda benar-benar lapar? Sebenarnya, saya tidak lapar sama sekali. Aku hanya ingin berjalan-jalan denganmu dan melihat, suara Sienna, yang telah meludahkan kata-kata karena kesal, tiba-tiba berhenti. Bibir Sienna mengepak tanpa suara selama beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berlari melewati Eugene dan berlari menuruni tangga. Apakah dia gila? Apa yang dia katakan barusan? Yah, jika sekarang, aku pikir seharusnya tidak apa-apa untuk mengatakan kata-kata semacam itu kepadanya, Sienna mungkin memikirkan ini pada dirinya sendiri, tetapi itu tidak berhasil dengan baik ketika dia mencoba mempraktikkannya. Seperti yang diharapkan, kepribadian Sienna Merdain sama seperti sebelumnya. Eugene mengklik nadanya dengan kecewa ketika dia melihat punggung Sienna menerobos pintu mansion seolah-olah dia melarikan diri dari sesuatu. Dia masih merepotkan seperti biasanya, gumam Eugene. Tapi itulah mengapa dia sangat merindukannya, ingin melihatnya, dan bahagia sekarang karena dia ada di sini. Eugene menyeringai saat dia mengikuti Sienna keluar dari mansion. Ini tidak seperti salah satu dari kita begitu sibuk sehingga kita bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, kata Eugene ketika dia mendekati Sienna, yang berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Bukan itu masalahnya. Sienna ragu-ragu, hanya saja aku, bersamamu. Karena kita bisa bertahan seperti ini dan bertemu sekali lagi setelah sekian lama.
Jadi kamu hanya merasa tidak sabar. Eugene bertanya terus terang. Aku akan membunuhmu, desis Sienna. Apakah itu berjalan-jalan denganmu, melihat-lihat, atau jalan-jalan? Mulai sekarang, kita akan bisa melakukan semua itu selamanya, Eugene berjanji padanya sebelum berbalik sedikit dan mengeluarkan batuk malu. Mendengar kata-kata ini, Sienna tersentak dan berbalik untuk melihat Eugene dengan heran. Apakah saya mengatakan sesuatu yang aneh? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan terkejut? Eugene bertanya membela diri. Sienna bersenandung sambil berpikir. Atau apa? Haruskah kita berhenti bertemu satu sama lain mulai hari ini dan seterusnya? Sekarang semua orang telah dapat kembali dengan selamat dan kami telah menunjukkan wajah kami satu sama lain, kami harus pergi dengan cara kami sendiri mulai sekarang. Apakah itu yang Anda inginkan? Eugene bertanya sinis. Bagaimana saya bisa? Sienna berteriak sambil menggelengkan kepalanya dengan keras. Kemudian, dengan nada yang lebih lembut, tidak mungkin itu masalahnya. Kita tidak bisa melakukan itu, dan saya tidak ingin kita melakukan itu. Hanya saja, sudah 300 tahun, Eugene. Sudah lama sekali, dan begitu banyak waktu telah berlalu. Baik untukmu maupun untukku. Wajah Sienna masih memanas dari sebelumnya. Meskipun dia baik-baik saja ketika dia pertama kali datang ke Arot. Sienna dengan ragu-ragu melanjutkan, kamu bereinkarnasi, dan aku berhasil pulih setelah hampir mati. Selama 300 tahun yang panjang itu, banyak hal telah berubah. Salah satunya adalah nama baru Anda, Eugene Leonhardt. Jujur saja, aku masih merasa canggung menyebut namamu saat ini. Aku merasa seperti aku akan terus memanggilmu Hamel tanpa menyadarinya. Tidak peduli kamu memanggilku apa. Tidak peduli siapa namaku sekarang atau seberapa banyak dunia telah berubah, aku masih sama denganku yang selalu kamu kenal, Eugene meyakinkannya. Mehaem, itu benar, Sienna setuju sebelum bersikeras, tapi meski begitu, aku ingin memanggilmu dengan namamu saat ini. Jika saya harus mengatakan mengapa, itu karena itu nama Anda di masa sekarang. Fakta bahwa itu Anda adalah Anda yang sama yang selalu saya kenal hanya membuatnya lebih penting bagi saya untuk mengkonfirmasi bahwa itu Anda masih di sini di masa sekarang sebagai diri Anda sendiri. Setelah berhenti dan memulai beberapa kali, Sienna akhirnya berhasil menyelesaikan penjelasannya. Dari saat dia bertemu Eugene sampai sekarang, wajah Sienna memerah. Emosi yang diakui Sienna tetapi tidak dapat diakui persis sama sekarang seperti 300 tahun yang lalu, meskipun begitu banyak waktu telah berlalu. Meskipun wajah bekas luka Eugene telah berubah dan dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, perasaan Sienna padanya tidak berubah sama sekali. Sienna meletakkan tangannya di dadanya saat dia mencoba menenangkan napasnya. Tidak perlu baginya untuk mencoba dan menyangkal perasaannya. Tapi aku tetap merasa malu, pikir Sienna. Dia masih sama bersemangat dan malunya seperti sebelumnya dengan semua yang dikatakan dan dilakukan pria di depannya ini. Eugene, Sienna menuangkan semua emosinya ke dalam suaranya saat dia memanggil namanya. Hati singa Eugene. Nama ini akan jatuh dari bibir Sienna berulang-ulang mulai sekarang. Terkadang dengan perasaan yang tersisa dari ratusan tahun yang lalu dan terkadang dengan perasaan yang diciptakan pada saat itu juga. Dengan semua kejengkelannya, kemarahannya, kegembiraannya, hiburannya, dan cintanya. Dia mungkin tersenyum, dia mungkin menangis, atau dia bahkan mungkin memeluknya ketika dia mengatakannya. Nama ini akan menjadi lebih istimewa bagi Sienna daripada kata lain sementara juga datang lebih sering ke bibirnya daripada kata lainnya. Sienna dengan tegas menyatakan, hari ini sama sekali tidak bisa dibiarkan menjadi yang terakhir kali kita bertemu. Karena kita tidak dapat bertemu selama ratusan tahun terakhir, maka, tidak peduli apa, kita harus bersama selama ratusan tahun lagi. Saat Sienna mengatakan ini, suaranya masih malu seperti biasanya, tetapi bahkan lebih dari itu sungguh-sungguh dan tulus. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup kita, bisik Sienna dengan suara pelan namun jelas. Kemudian Sienna berputar dan mulai berjalan pergi. Emosi yang Sienna baru saja berhasil tenangkan akan mulai mengamuk sekali lagi. Kata-kata yang dia ucapkan barusan terus mengalir di kepalanya. Kerja bagus, aku, pikir Sienna gembira, menepuk mentalnya sendiri. Sienna merasa bangga pada dirinya sendiri karena akhirnya berhasil mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Karena dia telah mengatakan begitu banyak, bahkan si idiot yang bodoh dan padat itu seharusnya tidak dapat meragukan perasaan Sienna padanya. Dan tentu saja, itulah yang terjadi. Pertama-tama, Eugene berhasil samar-samar merasakan perasaan Sienna padanya, bahkan selama kehidupan sebelumnya. Tetapi dengan era dan situasi mereka menjadi seperti apa adanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika semua Raja Iblis telah dibunuh dan dunia menjadi damai, Eugene juga akan mampu menanggapi perasaan Sienna dengan benar. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkan negara di kehidupanku sebelumnya, gumam Eugene pada dirinya sendiri sambil tersenyum ketika dia mulai mengikuti di belakang Sienna. Meskipun sejak dia ikut serta dalam membunuh 3 Raja Iblis, jika kamu benar-benar memikirkannya, Hamel bisa dikatakan telah menyelamatkan beberapa negara. Kenapa kamu pergi sendiri meskipun kamu bilang kita harus tetap bersama? Eugene bertanya begitu dia menyusul Sienna. Tunggu beberapa saat sebelum mengikutiku, perintah Sienna. Mengapa? Eugene bersikeras bertanya.
Apa maksudnya mengapa? Itu karena wajahku sangat panas. Sienna menelan kata-kata itu tepat ketika mereka akan naik ke tenggorokannya, dan sebaliknya, dia menepuk pipinya dengan tangannya. Catatan translator. 1. Ini adalah idiom Korea karena sangat lapar. Ungkapan serupa dalam bahasa Inggris mungkin, lapar seperti beruang. 2. Di Korea dan negara-negara Asia lainnya, mereka yang memiliki keberuntungan luar biasa sering dikatakan telah menyelamatkan negara di kehidupan mereka sebelumnya. Jadi ketika dia mengatakan ini, Eugene mengagumi keberuntungannya dalam percintaan meskipun dia tidak dapat menyelamatkan negara asalnya Turas seperti yang ditaklukkan oleh Nahama di tahun-tahun sejak itu.